يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita kembali lagi senantiasa berkumpul istiqamah. Yang mana kita istiqamah berkumpul dalam keadaan sehat walafiat semuanya betul-betul tanpa daya dan upaya dari kita sendiri. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Sabtu kemarin saya lupa ngomong, itu paginya hampir mati. Jadi waktu nganter kue itu gelap-gelap jam 5 habis subuh banget, itu lewat kolong TBC Matupang. Ada angkot berhenti nurunin penumpang, saya nyalip ke kanan, tiba-tiba ada motor nggak pakai lampu, hampir tabrakan banteng. Hampir adu banteng, masih Allah lindungi. Berasa saking cepatnya kejadian tersebut, ya nggak sempat daging mental pas mau pulang tuh, baru mikir tuh. Kalau Allah takdirkan tabrakan, kalau nggak mati rumah sakit, ya. Di situ kita bersyukur. Kadang-kadang kita hasil dari kebaikan kecil jangan diremehin, ya. Kita sedekah sekecil apapun, jangan pernah sedih. Jangan pernah putus asa. Kebaikan sekecil apapun, begitu juga ada rasa sakit, rasa benci kepada orang, jangan pernah dipendam, buang aja. Karena barangkali hal-hal kecil seperti itu yang kita nggak sadari itu akan menjadi tameng, ya, dari balak yang akan terjadi, yang mungkin harusnya kita kena, akhirnya jadi nggak kena. Gara-gara kita memaafkan orang, tidak memendam rasa benci, ya kan? Sedekah walaupun kecil, tuh banyak hal. Maka jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Yang saya pikirin waktu itu, pas begitu nyalip itu angkot, depannya ada motor, sama-sama menghindar, sama-sama kaget. Yang saya pikirin cuma satu, mungkin Allah masih pengen kita ngaji. Kalau nggak mikir ke situ, tidak. Karena pernah ngalamin sendiri itu di Herman Susilo, Ciganjur, turunan begitu nanjat ke atas, ada mayat lagi geletak 2 motor, mati di tempat. Nggak taunya benar, besoknya ramai. Jadi Allah pernah tampakkan juga di depan mata kejadian yang hampir serupa dengan yang kita akan alami, mirip juga. Begitu juga di Ragunan, ini semuanya gelap-gelap karena emang saya sohibul gelap.
Semuanya gelap-gelap. Dulu pas hari Maulid Nabi hari libur, hari libur. Saya masih tinggal di Cilandak tuh, itu mau ke pulau, lewat bawah tuh, lewat Borobudur, lewat belakang Ragunan, kan jalannya liuk-liuk tuh. Itu tepat di depan mata saya berdua sama istri sampai merinding. Lihat orang itu kayaknya tabrakan tunggal, mungkin nabrak apa saya nggak tahu. Itu lagi muntah darah, motornya sudah hancur depan mata persis. Tapi karena kita bawa istri, kita nggak tega, ya kita lewat aja. Itu kita mau ke pulau, waktu itu mau ke rumah saudara. Itu sering Allah tampakkan kejadian-kejadian luar biasa yang bisa saja itu adalah kita. Di Jonggol juga sama. Lagi ke Jonggol rumah kiai bareng saudara sepupu saya yang di Sawangan. Pulangnya lihat mayat juga dibungkus koran, sering kayak. Jadi bersyukurlah kita, enggak Allah bikin seperti itu. Ya, kita ngelakuin kerjaan banyak di jalanan, setiap kali kita lewat jalanan makan emosi, makan waktu, makan tenaga. Tapi kita bersyukur masih sering ngaji ngumpul. Hal seperti ini yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang ada di luar. Gue pengen banget ngaji, cuman sibuk. Coba tanya orang yang di kerja. Ini enggak Bang Budi? Pengen banget mau ngaji, sibuk. Kalau lagi sibuk pengen ngaji, kalau lagi ngaji pengen sibuk. Kalau lagi sibuk pengen ngaji, pengen nyari yang lain. Nah kita bersyukur ya, muajah ini nikmat paling besar, nikmat yang paling besar. Wasadisa asyara, sudah sampai 16. Wasadisa asyara, an yu'amilan nasa, bimakarimil akhlaqi, min talaqatil wajhi wa ifsya'is salami wa it'amit ta'ami. Persis banget nih pembukaan saya tadi dengan ini, persis nggak sengaja nih padahal. Wa it'amit ta'ami wa kazmil ghaizi, refleks aja tuh, malah inget aja. Wa kazmil ghaizi, ini memaafkan dalam keadaan marah, maaf. Wa kaffil adza 'anil nasi, wa kaffil adza 'anil nasi wa ihtimalihi minhum, wal isari wa tarkil isti'sar. Lihat, ini satu kata yang sama, isar dan isti'sar, tapi maknanya berbeda. Ya, jadi ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Nambah huruf berarti beda makna. Itulah bahasa Arab. Nasara menolong, nassara menolong terus-terusan menolong. Hamida memuji, hamada senantiasa memuji, beda. Isar, istighfar, satu asal tapi beda makna nanti. Kalau isar itu mementingkan orang lain, kalau istighfar dirinya pengen dipentingin, dirinya
pengen lebih dulu dipentingin. Kalau isar lebih dulu orang lain. Wal insafi wa tarkil istinsafi. Ini juga sama, insaf istinsaf, satu kata satu asal beda makna. Wal insafi wa tarkil istinsafi. Wa syukrit tafadduli. Wa syukrit tafadduli. Wa ijadir rahati. Wa ijadir rahati. Wa ijadir rahati wassa'i. Persis benar banget saya ngomong barusan. Wa ijadir rahati wassa'i fi qada'il hajati. Fi qada'il hajati. Wa bazlil jahi fi syafa'ati. Wa bazlil jahi fi syafa'ati. Wa talaqtufi bil fuqara'i. Wa talaqtufi bil fuqara'i. Wa tahabbubi ilal jirani wal aqribai war rifqi bit talabati wa i'anatihim wa barrihim. Panjang banget. Dikit lagi. Wa iza ra'a man la yatimu tamma yatimu. Wa iza ra'a man la yatimu salatahu wa taharatahu tamma yatimu salatuhu. Salah. Tamma yatimu, tamma artinya sempurna salatnya. Salatnya jadi fa'il. Jadi salatuhu bukan salatahu. Man la yatimu salatuhu wa taharatuhu gitu. Kalau atamma yatimu baru salatahu. Ini tamma yatimu. Fi'il lazim, fi'il yang korbannya jadi sendiri. Jadi ada fi'il yang butuh korban, ada fi'il yang korbannya jadi sendiri. Seperti maju, mundur. Maju perlu korban nggak? Enggak, karena kalau maju semua badan. Tapi kalau memukul perlu korban nggak? Perlu korban. Memukul Muhammad, memukul Zaid, ya kan? Tapi kalau Muhammad maju, perlu korban nggak? Nggak perlu, karena semua badan. Jadi fi'il atau kata kerja, perbuatan yang dilakukan oleh sebagian badan itu butuh korban, disebutnya fi'il muta'addi. Kalau fi'il atau kata kerja yang dilakukan oleh seluruh badan, keluar, masuk, jatuh, bangun,
Itu namanya fi'il lazim, tidak butuh maf'ul bih. Siap-siap bekal buat malam minggu depan yang mau ke Bogor. Cerita nahu lah. Ngantuk loh. Minta dites baca kitab Ustaz saya. Udah sampai mana ngajinya? Ya baca satu-satu. Wa idza ra'a man la yatimu, dan apabila melihat yang tidak sempurna apanya salatnya gitu. Jadi salatuhu itu pakai pakai dhammah. Kenapa? Karena itu menjadi fa'il, jadi pelaku. Jadi salatnya itu tidak sempurna. Bukan orangnya menyempurnakan salatnya. Jadi salatnya itu yang tidak sempurna. Wa idza ra'a man la yatimu salatahu, kalau dibaca yutimu jadi salatahu gitu. Yutimu salatahu, kalau yatimu salatuhu. Bedanya apa ya? Itu tadi fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Wa idza ra'a man la yatimu salatuhu wa taharatuhu aw syai'un minal wajibati panjang wajibat. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya dan sahabil huquqil wajibati alayya arsyadahu aw syai'un minal wajibati arsyadahu bitalattufin warifkin kama fa'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'al a'rabiyyi alladzi bala fil masjid. Nah, ini hadis yang sangat masyhur. Ada seorang badui kencing di pojokan masjid. Jangan main babat aja dan main jambakannya. Itu orang awam. Sama kasus kemarin kayak kita ngaji fikih masalah anjing. Orang Nasrani awam masalah hukum fikih, jangan main diajak berantem aja kasus. Wa ma'a Muawiyah binil Hakam hina takallama fi sholati. Zaman dulu orang sholat itu bisa ngomong. Zaman Nabi. Unik nggak? Jadi kalau ada orang nanya kamar mandi di mana, toilet di mana, itu bisa ditunjuk lagi sholat. Dulu. Lama kelamaan Nabi kasih tahu pelan-pelan. Jadi kalau ada orang yang benar-benar awam terus tiba-tiba ngomong dalam sholat, kita lihat dulu orangnya normal apa kagak. Kayak Jumatan ngobrol ya bocah pantas. Tadi di depan mata banget. Bapak-bapak ngobrol sama bocah ya, nggak tahu bukan bapak, orang dewasa tapi kurang. Jadi kita lihat dulu orangnya. Kalau kira-kira orangnya pinter, bisa diajak ngomong, kita kasih tahu dengan ilmu. Tapi kalau orang kurang ya jangan kasih tahu, nggak usah kasih tahu. Tapi kalau orang yang awam yang kira-kira nerima nasihat ya dikasih tahu dengan cara yang baik. Tapi kalau santri yang udah ngaji masih daglek, pukul yang gitu. Dasar bloon gitu. Jadi ini kelas-kelasnya ya. Udah pernah tahu, udah ngaji, masih salah, kenalin. Ya. Jadi kita lihat situasi. Itu namanya makarimil akhlak. Ini membahas tentang yang ke-16 yaitu wasadisa asyara, yang ke-16 an yu'amilan nasa, hendaklah yu'amila itu si orang ahli ilmu beramal. Yu'amila maknanya bukan cuma beramal tapi bermuamalah, beda ya. Amala yu'amilu muamalatan. Apa muamalah? Muamalah tahu nggak? Muamalah kan ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Apa muamalah? Muamalah itu interaksi. Muamalah interaksi, mau urusan bank, jual beli, sewa, itu namanya disebut fikih muamalah. Nah, dalam hal tata krama adat, muamalah itu bukan ke situ, tapi larinya ke adat, tata krama.
Ya termasuk nanti jual beli sewa sama aja, tapi itu masalah fikih. Kita lagi ngomongin adab yang masih ringan-ringan ya. Muamalah yang ringan-ringan yaitu seperti misalnya nanti mengucapin salam sama yang kenal atau tidak kenal, memberi makan ke tamu. Namanya muamalah versi apa? Versi ringan. Tapi kalau muamalah versi fikih, versi berat, itu muamalah kontemporer. Seperti hukum parfum yang menggunakan alkohol. Ada parfum, jual parfum ditulisin non alkohol. Kata ulama ahli fikih, itu yang jual kagak ngerti. Parfum non alkohol mentang-mentang dipakai buat sholat. Emangnya ngapa kalau pakai alkohol? Yang namanya parfum itu pasti pakai alkohol. Jadi kalau nggak pakai alkohol namanya parfum asli doang. Segini bukan 5.000 bisa 1 juta. Ya, memang kalau alkohol kenapa? Nggak apa-apa. Parfum non alkohol itu karena nggak ngerti. Padahal nggak apa-apa, nggak ada masalah mau pakai alkohol juga. Yang penting jangan alkoholnya dipakai jadi parfum. Jadi parfum beralkohol hukumnya tidak najis. Kalau emang alkohol itu najis, maka Nabi dulu melarang para sahabat menumpahkan khamr di depan masjid. Karena faktanya begitu khamr haram mutlak langsung ditumpahkan ke masjid, ke depan masjid. Tumpahinnya di depan masjid. Dan itu Madinah jalan lorong-lorong atau jalan-jalan sempit menjadi sungai khamr. Itu orang Arab yang namanya mabok bukan sebotol, apalagi seloki diketawain orang Arab itu sedrung. Yang namanya mabok itu Umar bin Khattab bukan pakai botol, disendok di drum kayu itu ditumpahin. Gerabah, nah, kalau orang kita bilang apa? Gerabah, jadi drum yang pakai kayu. Mabok di depan masjid, taruh 1 drum rame-rame disendok. Orang kita teler gitu. Orang Arab kurang sih gitu. Minum seloki bangga lagi, wah diketawain Umar bin Khattab, Paul. Belum apa-apa buat Umar bin Khattab. Dulu para sahabat itu mau sholat mabok, dalam keadaan mabok, tahak, bawa alkohol. Terus lagi sholat yang ngomongnya ngaco-ngaco, turunlah ayat ya. Idza qumtum ila sholati, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan engkau dekati sholat dalam keadaan mabok, berarti suruh maboknya habis sholat. Setelah haram mutlak 3 kali proses barulah ditumpahin itu gerabah, dan itu ditumpahkan di depan masjid. Itu menjadi dalil bahwa alkohol tidak najis. Alkohol hanya haram bukan najis. Sama kayak cicak halal haram, tapi kan nggak najis, bangkainya baru najis. Nah gitu ya. Jadi parfum alkohol itu nggak apa-apa. Kalau parfum alkohol nggak boleh, repot nanti kita nggak bisa pakai parfum yang Paris Prancis gitu, nggak bisa. Wasadisa asyara, dan yang ke-16 an yu'amil, adalah seorang alim itu bermuamalah, yaitu berinteraksi an-nasa akan manusia, kepada manusia, di makarimil akhlak, dengan makarimil akhlak, akhlak yang mulia. Mana contohnya? Min talaqatil wajhi, ini banyak. Min talaqatil wajhi, yaitu wajah yang berseri, yang manis. Bukan tolak-tolaknya talak, bukan. Kalau tolak yang maksudnya tolak itu nanti dijawab talak, beda. Ini talaqatul wajhi artinya wajah yang manis. Kalau kita di Indonesia bertolak itu maknanya jelek ya. Wajah yang bertolak berarti wajahnya melentos. Tapi kalau jalan bertolak ke Jakarta namanya berjalan. Bertolak ke Jakarta berarti jalan, pergi meninggalkan satu tempat. Tapi kalau talaqatil wajhi, wajah manis, bukan wajah yang bercerai kan. Yaitu wajahnya manis berseri. Kalau kita emang malu ngucapin salam karena nggak biasa, orang kita emang nggak biasa kalau yang nggak kenal ngucapin salam. Tapi kalau papasan namanya nggak kenal, terus orangnya nengok ya senyum, jangan asem aja. Biar kata beda paham, tetap kita harus senyum dia.
Wa ifsya'is salam, lebih bagus lagi ngucapin salam. Ngucapin salam memang sunahnya sama yang kenal ataupun tidak kenal. Apalagi kalau orangnya banyak, kita permisi assalamualaikum lebih bagus. Tapi kalau Indonesia nggak biasa emang, biasanya permisi saja. Sama aja sebenarnya itu ya. Itu dikiaskan salam juga sebenarnya. Wa it'ami ta'am, dan memberi makan. It'am itu memberi makanan, at-ta'ami akan makanan. Memberi makanan berupa makanan. Memberi makan. Memberi makan itu kemana? Ya ke tamu biasanya. Kalau it'ami ta'am itu maknanya ke tamu, ke teman ya. Jadi kalau bertamu teman kita, bertamu ke rumah, itu minimal air kita keluarin. Dan yang bertamu juga mesti tahu diri ya. Kalau disediain yang sederhana maka dihabiskan kalau disuruh dihabiskan. Tapi kalau kira-kira yang tuan rumahnya butuh ya jangan dihabisin. Misalnya buah disediain sepiring melon, habisin gitu. Biasanya kalau orang susah habis tamunya pulang dia masih mau makan tuh, jangan habisin banget. Tapi kalau diundang emang udah disiapin, harus dihabisin sebenarnya. Misalnya makan, besok saya undang makan-makan ke rumah, itu mesti dihabisin sebenarnya. Karena yang sudah disediakan itu sayang kalau dibuang, nanti sedih. Begitu juga kalau disiapin air. Jadi para ulama atau nabi mengatakan makanan dari orang ikhlas itu obat, dan makanan dari orang pelit penyakit. Wa it'ami ta'am ini maknanya adalah tamu, baik tamu yang datang sebentar atau yang nginep. Kalau tamu nginep itu 3 hari batasnya. 3 hari kita sediain, habis 3 hari suruh beli sendiri. Sana nasi uduk kalau ada di depan, kasih kode begitu. Jadi yang biasakan kalau ada saudara itu lebih dari 3 hari ya angon terus, jangan, kecuali saudara jauh yang jauh banget emang datang setahun sekali doang dari Surabaya, dari mana dia nginap seminggu. Kalau 3 hari kan nggak mungkin, capek di jalan, nggak apa-apa dilayani terus. Jadi tergantung kebijaksanaan. Tapi kalau tamu yang kira-kira nggak jauh banget kayak dari Bandung, dari Bogor, 3 hari kasih batas. 3 hari masih ngendon di rumah, usir nggak apa-apa, kasih kode biar pulang. Jadi zaman sekarang di rumah kita udah nggak relevan ya. Sudah tidak relevan yang namanya orang nginep di rumah, karena rumah kita kecil, sempit. Wa kazmil ghaizi itu menahan marah. Wa kazmil ghaizi menahan marah. Kazm itu artinya menahan. Al-ghaiz itu amarah. Wal kazimin al-ghaiza wal afina 'anil nas. Kazmil ghaiz menahan amarah. Amarah banyak mana. Dianjurkan kalau lagi marah suruh wudhu. Kalau masih marah juga suruh mandi. Kalau masih ada emosi sedikit suruh sholat. Anjuran begitu. Kalau masih panas juga apa? Berendam, beli es. Wakafil aza, wakaf itu maknanya adalah menahan. Wakafil aza, dan menahan gangguan, tidak mengganggu maksudnya. Anin nas, daripada ya, atau wakafil aza ani, karena ini ani bukan ilah ya, tapi ani. Maksudnya gini, wakafil aza anin nas, kita tahan rasa sakit yang disebabkan oleh orang lain ya. Menahan rasa sakit yang disebabkan orang lain, menahan gangguan dari orang lain. Kafil aza anin nas. Wahtimalihi minhum, wahtimal, dan kita menanggung itu rasa sakit minhum dari mereka. Menahan rasa sakit dari tetangga. Punya tetangga koplak, udah itu tahannya sabar. Dulu Imam Ahmad bin Hambal itu punya tetangga anak muda usil banget. Dipanggil Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, tolong ke rumah, ada sesuatu. Suruh benerin apa ya? Yang ringan-ringan, yang sepele-sepele.
dipanggil lagi, begitu juga misalnya lampunya mati, dipanggil lagi 3 kali. Sampai pemuda itu heran sama Imam Ahmad bin Hanbal, engkau kan ulama besar, kok saya begoin mau aja? Dipanggil kok mau aja? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada yang saya lakukan kecuali berbuat baik kepada tetangga, nggak ada lagi. Wal isar, dan mendahulukan orang lain. Isar, asara yuksiru isaran, artinya mendahulukan orang lain, mendahulukan yang lain daripada diri sendiri. Wa asaral hayatad dunya wal akhiratu khairun. Wa asaral hayatad dunya, sayangnya orang-orang itu lebih mendahulukan urusan dunia, padahal akhirat lebih kekal. Wa asara yusiru isar, artinya mendahulukan orang lain. Wa tarkil istighfar, dan meninggalkan, menghindari diri kita yang didahulukan. Oh, ini kelas Nabi, ini susah kalau kita. Nabi bilang, kalau umat saya kenyang, biarlah saya orang terakhir. Kalau umat saya lapar, biarlah saya yang pertama. Itu bagaimana seorang orang tua kepada anak, ya, bapak kepada anak. Bapak mana kayak gitu. Wal insaf, dan insaf. Insaf ini banyak yang mengartikan apa? Sadar, eling, insaf. Insaf itu diambil dari kata nisfun, artinya separuh. Kita kalau belajar bahasa Arab, as-sa'atul ana as-sadisata wan nisf. Sekarang jam 6.30, nisf. Nisf itu separuh dari jam, itu kan putarannya 60. Separuhnya berapa? Separuhnya 30, berarti 6.30. Jadi nisfun artinya 30 atau separuh. Jadi insaf maknanya adalah tengah-tengah. Jadi insaf sama adil maknanya sama. Insaf sama adil maknanya apa? Sama. Cuman kalau adil ya nanti ada bedanya. Kalau adil itu sebagaimana Nabi perintahkan. Kalau ada orang sombong, dibalas dengan sombong, itu sedekah. Ada orang sombong, dibalas sombong, itu sedekah. Itu namanya adil. Kalau insaf lebih tasawuf dikit. Kalau adil lebih fikih. Kalau adil ngebalas. Makanya kita dalam ilmu psikologi, kalau anak dipukul, jangan diajarkan untuk mengalah, diajarkan untuk memaafkan, tapi pukul juga. Dalam ilmu psikologi, kalau anak dipukul, ajarin pukul lagi, biar si anak itu berlaku adil, tapi memaafkan. Namanya bocah, jangan diajarin dendam. Pukul lagi, tapi jangan dendam. Daripada kita bilang tahan, sabar, nah, itu anak pendem lama-lama anak punya kebencian yang kita nggak tahu. Kebencian tapi itu pendam. Repot kalau anaknya bisa melampiaskan. Kalau anaknya bunuh diri gimana? Wal insaf, insaf ini artinya kesadaran, eling. Wa tarkil istinsaf, dan meninggalkan istinsaf, kebalikan dari yang tadi. Kita insaf kepada manusia, kita maafin manusia, kita sadar akan kelakuan manusia, tapi jangan kita yang pengen digituin terus gitu. Kita menghormati manusia, tapi jangan kita terus yang kita tuntut orang supaya paham sama kita. Kita mesti paham sama orang. Kita mesti cinta sama orang, tapi jangan memaksakan orang cinta sama kita. Itu agak susah, tapi emang harus begitu kenyataannya dunia. Karena ruginya kalau kita tidak cinta sama orang, kita kesiksa. Begitu juga kita mengharapkan cinta orang, lebih kesiksa lagi. Jadi kalau bisa kitanya aja dah yang insaf, biarin orang nggak insaf sama kita. Itu namanya tarkil istinsaf, meninggalkan dari rasa pengen dimaklumi. Kalau bisa kita jangan pengen dimaklumi, kalau bisa kitanya yang maklum. Itu susah, yang berat. Wa syukri tafadduli, dan bersyukur kepada tafaddul, kelebihan. Wa syukri tafaddul,
dan bersyukur kepada tafaddul, sesuatu yang lebih yang kita punya, ya. Wa syukri tafaddul, bisa juga maknanya syukri tafaddul ini sebenarnya lebih ke kalau orang mengutamakan kita, orang memberikan kepentingan kepada kita, kita membalas bersyukur, membalasnya dengan perihal yang sama. Itu makna dari wa syukri tafaddul. Bisa juga maknanya begitu. Jadi kita bersyukur atas perlakuan orang yang orang itu mengutamakan kita, menganggap kita lebih utama. Kita membalasnya dengan hal yang sama. Nah, syukur tafaddul. Wa ijadir rahah, dan terwujudnya ar-rahah, rasa nyaman, istirahat. Rahah itu istirahat. Jadi ngaji di Solo itu namanya ngaji rahah. Rahah itu artinya istirahat. Istirahatnya orang alim itu ngaji. Kalau kita ngaji beban. Orang soleh istirahatnya aja ngaji, karena itu dilakukan ba'da sholat zuhur atau ba'da sholat asar, atau dari zuhur sambil menunggu asar. Orang-orang Arab itu kan kerjanya dagang, jualan apa. Kalau di Solo itu keluarga Habib Anis tuh jualan batik. Nanti pulang dia sholat zuhur tuh jam 1 dia sholat zuhur tuh, keluarga habis sholat zuhur itu ngaji senderan di zawiyah. Nah, zawiyah itu pojokan, jadi ngajinya di pojok sono, bukan di masjid. Makanya masjidnya di kebelakangin, ngajinya di pojok di pintu sambil minum teh jahe, kopi jahe. Itu namanya rohah. Ngaji istirahat sambil ngaji. Kalau kita istirahatnya apa ya? Tahu sendiri dah. Kalau orang soleh istirahatnya ngaji. Kayak kita gini nih, kita ini namanya lagi rohah, sebenarnya lagi istirahat, mengistirahatkan kegiatan yang lain, mengistirahat pikiran-pikiran yang berat-berat, hilang sejenak doang, habis ngaji puyeng lagi. Wa ijadir rahah, jadi kita bersyukur atas terwujudnya istirahat, kenyamanan diri kita. Kita punya waktu luang, itu mesti disyukuri. Itu juga akhlakul karimah namanya. Wassa'i fi qada'il hajah. Wassa'i, dan kita juga mesti bersyukur dari sa'i, dari kita berusaha fi qada'il hajah, daripada kita menunaikan hajat, baik hajat diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Kita menolong orang lain, kita mesti bersyukur. Bersyukur masih bisa bantuin orang. Itu susah itu. Kalau bersyukur lagi punya duit sih umum itu. Tapi bersyukur bisa memberi bantuan ke teman, itu namanya syukur yang luar biasa. Wassa'i, makanya sa'i itu dibilang apa? Berusaha. Makanya sa'i yang di Mekah itu 7 kali mundar-mandir. Ya, mundar-mandir bukan 7 kali, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu, bukan 7 kali begitu. Sebenarnya mundar-mandir 3 kali, 3,5 kali. Itu disebut sa'i karena gambarnya itu dulu Siti Hajar sedang berusaha mencari air. Bilang sa'i. Orang sekarang pahamnya sa'i lari-lari kecil. Emang gambarannya orang lagi lari, gambarnya orang lagi panik. Panik itu kan lari-lari kecil. Sekarang malah pakai skuter. Macam-macam. Walaupun boleh nggak? Boleh. Ya, namanya hukum fikih boleh. Tapi jangan gitu-gitu amat. Kalau masih mampu naik skuter. Giliran konser 4 jam dari kuat. Lagi sa'i naik skuter kayak mainan bocah. Wassa'i fi qada'il hajah. Jadi ada sa'i maknawi, ada tawaf maknawi. Tawaf maknawi itu apa? Kita setiap hari pusing mikirin anak, mikirin keluarga, biaya istri, biaya anak, biaya listrik, biaya makan. Itu namanya tawaf, berpikir, usaha dan namanya sa'i. Lagi ke masjid, lagi ngaji, namanya arafah. Itu mengetahui atau mengenal diri sendiri, menyadari kelemahan diri. Misalnya lagi tahajud, itu namanya arafah manawi. Makanya
Arafah rata-rata sore, siang. Taruh dah kalau Arafah kita lagi di masjid ya lagi sholat duha dah. Nah, bermalam di Mina, Musdalifah itu istilah apa? Gambarannya kita di rumah sholat tahajud. Jadi keseharian itu sebenarnya kita haji kalau secara hakikat. Ya. Wa bazlil jahi fi syafa'ati. Wa bazli dan mengerahkan al-jah, kemampuan, kedudukan. Jah itu kan kedudukan, tapi maknanya kemampuan. Artinya kita punya pangkat, kita gunakan fi syafa'ati untuk menolong orang. Kita punya kedudukan untuk menolong orang. Niat jadi RT, niat jadi RW, niat jadi pejabat, niat untuk menolong. Apa iya? Jadi wabadzlil jah, mengerahkan kita punya kedudukan untuk menolong. Fi syafa'ah, menolong. Syafa'ah bukan cuma kerjaan Nabi Muhammad, kerjaan kita juga dalam dunia ini. Tapi Nabi Muhammad dikaruniai asy-syafa'atul uzma, itu nggak ada yang punya, cuma hanya Nabi Muhammad yang punya. Wat talattufi, dan berlaku lembut, latif, diambil dari kata latif, talattuf. Bil fuqara, kepada orang-orang fakir. Fakir sama miskin beda. Fakir sama miskin beda. Kalau fakir itu kita ini fakir, ya. Kita masih punya kerjaan, baju masih bagus, masih bisa beli jam tangan, masih bisa punya HP cakep, tapi kita tetap butuh. Jadi kebutuhan kita itu setara dengan pemasukan, hampir setara dengan kebutuhan. Ya nutup, tapi tetap fakir. Ya belum punya mobil, ya belum bisa jalan-jalan enak. Sekalinya mau jalan-jalan ke Dufan, ya nabung dulu sebulan. Boleh ke Dufan tapi puasa ya, begitu kalau mau bini. Itu namanya fakir. Tapi kalau miskin di bawahnya fakir, ngerti ya? Kalau miskin di bawahnya, boro-boro buat ke Dufan, makan aja susah, namanya miskin. Kalau kita nggak ada yang miskin di sini, semuanya fakir. Kita masih bisa punya motor, masih bisa sekolah, masih bisa kerja, punya kontrakan. Tapi tetap di segitu-gitunya tuh. Nggak bisa memperkaya diri, itu namanya fakir. Makanya kita masih dapat zakat. Tapi kalau miskin itu taraf hidup di bawahnya fakir. Kalau fakir, gambaran dalam fikih, ada orang kaya banget, kerjanya di bank, jadi direktur bank. Pada hari tertentu bangkrut, jeder. Duitnya disita, rekeningnya diblokir, masuk KPK ceritanya. Rumahnya, asetnya di line polis line, di garis kuning. Pada saat itu dia nggak punya harta. Terjadilah ceritanya bulan Ramadan, misalnya mau lebaran, pas di KPK pas lebaran. Pada saat itu walaupun dia kaya, kita tahu dia orang kaya, tapi pada saat itu sebenarnya dia fakir. Dia dapat zakat itu sebenarnya. Karena secara hukum fikih tidak mungkin dia jual Gucci atau jual jam tangan hanya untuk makan. Karena Gucci, jam tangan, baju, jas itu susah. Bukan barang yang kontan bisa dijual. Pada saat itu dia nggak bisa makan, namanya orang fakir, padahal kaya. Itu fakir. Tapi kalau miskin itu di bawahnya itu. Paham ya? Wat tahabbubi, dan mencintai, tahabbub, mencintai, diambil dari kata habba, habib, tahabbub, mencintai. Ilal jiran, kepada tetangga, suruh mencintai tetangga, bukan bininya dicintai, tetangganya. Cinta kepada tetangga itu maknanya adalah kita berlaku baik kepada tetangga. Jadi walaupun tetangga kita jahat, nggak apa-apa kita balas perbuatan jahatnya, tapi tidak pernah ada kebencian. Dengan tujuan dia sadar, kita ingetin, kita tegur. Kalau dia marah kita marahin balik, tapi tidak ada kebencian. Itu namanya tahabbub. Yang namanya cinta ya kayak gitu, sama kayak kita pacaran. Mau bini, benar nggak? Ada marah-marahan nggak?
Tapi jangan sampai berpikir untuk keluar dari garis, gitu namanya tahabub, ya. Jadi sama tetangga jangan tentang cinta ngalah mulu, kagak. Ada kalanya kita harus menang, tapi dengan tujuan mendidik ila jiran, kepada tetangga jauh maupun dekat sama. Wal akriba dan kerabat itu saudara. Kalau jiran itu apa? Walaupun orang lain tapi rumahnya di samping. Tapi kalau akriba, kerabat itu walaupun rumahnya di Bogor, dia masih saudara. Namanya kerabat, beda. Kalau kerabat hubungan darah, kalau jiran hubungan rumah. Tetangga kita berapa orang? Dalam ilmu fikih ulama kita mengatakan tetangga kita adalah 40 rumah, 4 penjuru arah mata angin. Depan, belakang, samping itu 40 rumah, itu disebut tetangga. Makanya RT itu disebut rukun tetangga, karena emang kayak gitu. Di gambaran fikihnya itu ke depan, belakang, samping kanan, samping kiri 40 rumah itu disebut tetangga. Warifki dan berlemah lembut bitolabah kepada santri, kepada pelajar, kepada orang yang belajar harus lemah lembut. Wa i'anatihim dan menolong mereka, wa barrihim dan berbuat baik kepada mereka. Jadi berlaku lembut kepada santri, tolabah itu pelajar ya, orang yang belajar. Di Suriah ada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu kalau ngajar sama bangsanya sendiri, bangsa Arab, galaknya minta ampun, pakai rotan. Tapi kalau ngajar sama orang pelajar luar negeri, kalau salah dikasih duit. Kata guru saya tuh Habib Fuad, kalau belajar sama Syekh Buti enak, kalau salah dikasih duit. Jadi siapa yang duitnya paling banyak, berarti banyak salahnya. Tapi apa iya anak kuliahan begitu? Kan logikanya begitu, benar nggak? Jadi itu perbuatan yang apa? Perbuatan yang sebenarnya mengejek. Kasih duit makin banyak berarti salahnya banyak, karena logikanya orang dewasa kan malu gitu. Sama kayak sekolah di Kemang tuh, ada sekolah namanya New Zealand School. Itu bos saya anaknya sekolah di situ. Itu kalau anaknya telat itu ngambil kartu merah. Tapi kalau anaknya nggak telat tepat waktu ngambil kartu hijau. Tapi kalau masuknya pas bel suruh ngambil kartu kuning. Bukan untuk anaknya tapi kasih tahu ke orang tuanya. Tuh, hebatnya cara mendidik luar negeri. Itu namanya berlaku lembut kepada murid, kepada santri. Ya, tentunya tergantung tingkatannya. Wa iza ra'a dan apabila ra'a itu melihat, dia si ahli ilmu melihat. Wa iza dan apabila ra'a dia ahli ilmu melihat, man la yatimu akan orang yang tidak sempurna apanya salatuhu, salatnya tidak sempurna, wa taharatuhu dan bersucinya tidak sempurna ya, namanya habis salat kabur mulu ada pengajian. Udah tahu pengajian kabur, padahal nggak ngapa-ngapain di rumah. Padahal kalau dia ngaji, dia tambah pemahaman dengan dasar ogah. Banyak yang begitu. Sholatnya nggak benar, toharanya nggak benar. Nah yang begitu gimana? Nanti. Au syai'un atau sesuatu minal wajibat dari perkara yang wajib, nggak benar dalam yang wajib. Di mana ada tuh orang itu? Arsyadahu bitalattufin, maka dikasih tahu dengan lembut. Dikasih tahu dengan lembut ya banyak caranya, dengan sindiran, dengan apa. Warifkin dan juga sama, maknanya talatuf rif itu sama. Rifkan itu ringan ya, bersahabat. Rafiq itu artinya sahabat. Jadi warifkin bersahabat, caranya bersahabat. Artinya ada pendekatan, jangan sama orang yang nggak kenal kita tegur, nanti orang tersinggung. Ada pendekatan, kalau sama orang yang dekat biasanya dia nerima, itu maksudnya. Jadi ada pendekatan dulu, baru kita tegur. Mana contohnya? Kama sebagaimana fa'alan nabiyyu yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam ma'al a'rabi kepada seorang badui alladzi bala yang mana dia kencing, bal itu baul, kencing, pipis fil masjid di masjid, pipis di masjid itu pantas banget. Tapi orang badui mau ngomong apa? Apalagi zaman dulu masjid masih tanah,
Dipikir tawanan biasa. Dipikir orang sholat ya sholat, nggak ada hukum suci. Dia ke situ. Lo Umar bin Khattab paling marah, udah keren, jambak orang, pak, diunyang-unyang sama Umar, gigil ya. Nabi kasih lihatnya, disuruh stop. Hentikan Umar, terus biarin dia terus. Itu nanti kita bahas di dalam bab i'anah, ibanatul ahkam ya. 2 hadis lagi akan kita sampai ke situ, yaitu hukum bagaimana orang mengapa Nabi itu mendiami orang itu sampai selesai pipis. Jadi manfaatnya banyak ya. Salah satunya kalau orang itu di stop saat itu juga, satu menimbulkan penyakit, dan kedua akan nyimpret-nyimpretan. Nah kalau orang itu kabur, kenapa embok, kena tiang, kenapa? Jadi disuruh selesaiin ya. Disuruh selesaikan tujuannya supaya nggak maur-mauran. Itu didiamin sama Nabi, baru disiram. Itu membicarakan tentang hadis mutawasithah, najis mutawasithah, nanti ada di hadis yang keberapa ya? Wa ma'a Muawiyah bin Hakam, dan kepada Muawiyah bin Hakam, ini sahabat Nabi juga, Muawiyah bin Hakam, hina takallama fi shalah, ketika dia bicara dalam sholat. Itu ada sahabat nanya, di mana si Ano? Jadi ada sahabat nanya sama Muawiyah bin Hakam, si itu di mana? Dikasih tahu, itu di situ lagi sholat. Dan Nabi dengar nggak ngomel. Tadi siapa yang ngomong? Ini Muawiyah bin Hakam. Kalau lagi sholat, kamu hanya boleh berbicara kepada Tuhanmu dan jangan berbicara kepada orang lain. Yang tadi batal apa ulang lagi? Kagak, orang nggak tahu. Jadi kalau ada orang yang awam jangan suruh kodok mulu, capek nih. Ini yang ini aja gue malas suruh kodok. Yang ini aja gue terpaksa suruh kodok, tambah sengsara. Ada orang punya hajat, Pak Ustadz saya punya hajat. Kenapa emang? Ini saya pengen banget cepat hamil nih. Baca sholawat 4444. Dia datang ke situ cari solusi, dapat masalah. Suruh baca sholawat 4444. Kalau tegur saya itu kayak geblek. Gitu ya. Jadi zaman Nabi itu sholat sampai kayak gitu. Jadi belum sempurna sholatnya. Ketika ditutup dengan ayat sempurnanya Islam, itu berarti fikihnya para sahabat itu sudah sempurna. Fikihnya para sahabat sudah sempurna dan bisa dicontoh. Tapi sampai kapanpun Islamnya tetap butuh penyempurnaan. Ini yang kontroversial yang disampaikan oleh siapa? Buya Syakur Yasin almarhum, sudah meninggal orang. Buya Syakur Yasin, salah satu ulama, ahli filsafat, ahli teologi, sekolahnya di Amerika memang. Ya, udah pamen ya kan. Dibilang Islam tidak sempurna, wah kafir murtad tuh Ustaz, hati-hati sama dia. Padahal bukan gitu maksudnya. Jadi ayat Al-Quran turun bahwa Islam agama ini sudah sempurna, artinya Allah sudah ridho. Karena contoh yang dicontohin Nabi itu sudah sempurna. Artinya kita bisa cari sama siapa saja, sama sahabat mana saja kita bisa tiru. Tapi sahabat itu juga kemampuan ilmunya terbatas. Itulah sebabnya ke bawah ada tabi'in, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Nah, kalau emang benar-benar tuh udah sempurna, ngapain ada Imam 4 mazhab itu? Benar nggak kira-kira? Jadi sahabat itu ajaran contohnya dari Nabi sudah sempurna, tapi tetap ngambrak. Mau sahabat banyak, sholatnya beda-beda, ya kan? Sholatnya beda-beda, akhirnya dirangkumlah ke bawah oleh para ulama. Makanya bohong ikut sunnah dan Quran. Yang kita ikuti hanyalah ulama. Nggak mungkin kita ikut Quran dan sunnah, mustahil. Ya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innaka antal tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.